Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa mawalah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa ratilil qur'ana tartila al-ayah. Yang terhormat kepada Ibu Pembimbing mata kuliah pembelajaran Al-Quran, beliau Ibu Siti Muammanah, MPDI Al-Hafidhoh. Yang saya cintai juga teman-teman PAIH dan penonton semua yang sudah mau menonton video ini. Nah, pada kali ini di video ini saya akan sedikit menggambarkan atau menyampaikan pelaksanaan metode pembelajaran Al-Quran di tempat yang saya observasikan. Nah, kebetulan saya observasi di TPQ Nurul Hidayah. Ada yang tahu TPQ Nurul Hidayah di mana? TPQ Nurul Hidayah ini di berasal dari ini tepatnya di Dusun Trajon, Desa Bojasari, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Nah, saya kebetulan melaksanakan observasi ini di hari Senin tanggal 5 Desember 2022 di jam 10 sampai jam 10 pagi sampai kira-kira jam 6 karena saya juga ikut mengajar di sana. Enggak mengajar tapi ikut latihan mengajar di sana. Kan observasi sekalian ikut mengajar. Latihan mengajar. Nah, satu hari dari jam 10 sampai jam 6. Di situ saya wawancara kepada ustadz-ustadzah dan kebetulan juga saya melihat kondisi yang ada di lapangan. Nah, setelah saya observasi dan saya wawancara, saya memperoleh beberapa hasil yang mana TPQ Nurul Hidayah ini merupakan TPQ yang menerapkan metode pembelajaran Al-Quran, yakni metode yang bu'ah. Nah, TPQ Nurul Hidayah ini sebetulnya di Dusun Trajon itu udah ada tempat TPQ di masjid. Tetapi pembelajaran Al-Quran, pembelajaran baca tulis Al-Quran yang memakai metode yang buah ini itu dilaksanakan atau bertempat di rumah salah satu warga ini sudah dari dulu, dari zaman 2006. Dari 2006 itu walaupun sudah ada tempat tersendiri, tetapi di sini di Dusun Trajon ini pembelajaran Al-Quran masih di rumah warga, ya ini di tepatnya di rumah Bapak Sarwaidi sekaligus kepala lembaga beliau. Nah, selanjutnya TPQ Nurul Hidayah ini memiliki 4 kelas. Jadi 4 kelas ini ada kelas yang juz 1 sampai juz 2 itu di kelas 1. Nah, kelas 2 itu yang santri di kelas juz 3 sampai juz 4 yang bu'a. Dan selanjutnya kelas 3 itu ditempati santri yang aktif di juz 5 sampai juz 7. Nah, sedangkan yang terakhir ini luar biasa. Di TPQ Nurul Hidayah ini yang kelas 4 ini sudah mulai menghafal Al-Quran. Jadi yang sudah bisa membaca Al-Quran itu di kelas 4 ini membaca Al-Quran. Menghafal Al-Quran. Beberapa santri itu udah ada yang hafal 2 juz dan rata-rata 1 juz itu yang kelas 4. Yakni juz 30 dan juz 29. Bahkan ada loh yang udah sampai juz 1. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan ustadznya, santrinya dulu. Santri dari TPQ Nurul Hidayah ini ada 54 santri. Baik putra maupun putri itu ada 54 yang sudah terdaftar di Kemenak. Nah, sedangkan ustadz-ustadzahnya itu ada 5 ustadz dan ustadzah. 3 ustadz dan 2 ustadzah. Nah, setelah saya mengamati dan setelah saya menganalisis dari proses pembelajaran
metode yang buah di TPQ Nurul Hidayah ini sebetulnya sudah baik, tetapi ada beberapa catatan yang mungkin bisa membangun dan memberi dampak positif nantinya kalau diperbaiki lagi mengenai implikasi maupun penerapan dari metode yang buah yang ada di TPQ Nurul Hidayah tersebut. Karena apa? Karena metode yang buah yang diterapkan di TPQ Nurul Hidayah ini menurut saya pribadi itu kurang maksimal karena mohon maaf beberapa administrasi kelembagaan itu belum lengkap seperti absen guru maupun santri, ustadz ustadzah maupun santri itu belum bisa berjalan dan pengkelasan atau apa ya cara istilahnya itu pembagian kelas sesuai dengan kemampuan peserta didik santrinya itu kurang maksimal karena mohon maaf santri-santri di dusun Trajon itu masih ya pokoknya waton ngaji itu cara bahasanya itu ya pokoknya ngaji nggak memperdulikan itu nanti akan ada apa mau jadi apa itu tidak sampai situ yang penting itu berangkat ngaji. Nah jadi atas dasar itu santri-santri juga kadang itu banyak yang tidak mengaji karena kurang disiplin dalam absen maupun kesadaran dari si santri tersebut seperti itu. Nah selanjutnya juga um, ada beberapa santri. Jadi ini kendalanya itu di penerapan metode yang buah yang ada di TPQ Nurul Hidayah ini kendalanya salah satunya yaitu ya santri itu ingin cepat naik kelas sedangkan itu belum ya namanya aja anak-anak ya. Jadi anak-anak itu cenderung ingin naik kelas tetapi mereka itu nggak belum bisa gitu loh, belum bisa. Nah, jadi kadang dengan keterbatasan dari uh, ustadz ustadzah dalam menangani santri-santrinya itu ya keteteran dalam artian keteteran itu tidak bisa mengkontrol ketika ada santri yang ingin naik kelas dan kan semisal si A mempunyai teman si B itu udah sampai juz 4 sedangkan secara kemampuan si A itu masih juz 2 gitu tapi si A itu kepingin naik juz tetapi belum bisa. Nah, jadi apa boleh buat daripada tidak mau mengaji dari ustadz ustadzah di TPQ Nurul Hidayah itu mengambil langkah ya sudahlah yang penting ngaji nanti pelan-pelan seperti itu. Yaitu mungkin seperti itu secara administrasi mungkin bisa diperbaiki lagi karena administrasi lembaga itu sangat penting untuk mendisiplinkan santri-santrinya, peserta didiknya seperti itu. Selanjutnya mengenai ketat atau tidaknya metode yang buah. Jadi metode yang buah yang ada di TPQ Nurul Hidayah ini kurang ketat ke peserta didiknya karena ya itu tadi lagi-lagi administrasi seperti itu. Kondisi sebetulnya dengan santri 54 itu sangat luar biasa ya setingkat lembaga TPQ Nurul Hidayah seperti itu. Tapi ya administrasi kelembagaan seperti absensi santri dan ustadzah itu eh, bisa ditingkatkan lagi dan harus ada kesadaran. Jadi kerjasama antara santri, orang tua santri, wali santri dan ustadz ustadzah itu harus sinkron. Jadi orang tua juga harus menghimbau untuk meningkatkan keseriusan atau keseriusan santrinya untuk anaknya untuk mengaji seperti itu agar penerapan metode yang buah ini bisa
bisa berjalan dengan baik di TPQ Nurul Hidayah. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, singkat, padat, dan ya mohon maaf apabila bahasa saya kurang begitu baik dan belibet-belibet, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pelaksanaan dari metode pembelajaran Al-Quran yang ada di TPQ Nurul Hidayah. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.